mau nambahin aja kalau terutama yang terkait sama tun ya. Nah kan tadi yang disebut sama jadi ini runut dulu ya dari Bapak yang dari Bandung tentang pemidanaan pejabat tata usaha negara. Jadi gini Pak, kan kalau di konsep dalam ilmu hukum itu ada yang namanya fault personel, ada yang namanya fault de service, atau ada yang namanya kesalahan pribadi, ada yang namanya kesalahan jabatan. Yang digugat di peradilan tata usaha negara itu kesalahan yang sifatnya fault de service atau kesalahan jabatan. Makanya nanti ada yang namanya tipikor Pak. Kalau misalkan nggak ada fault personel, nggak ada tipikor kan gitu ya. Karena kan salah, misalnya contoh dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan salah satu unsurnya kan apa? Penyalahgunaan wewenang. Makanya ketika ada penyalahgunaan wewenang, itulah batas ketika di mana dia melakukan fault personel. Contoh tadi misalnya pasal 263 itu kan pemalsuan surat toh. Artinya kan dia menggunakan kewenangannya tidak semestinya kan. Ada penyalahgunaan wewenang kan di situ. Dia berwenang untuk menerbitkan sesuatu tapi ternyata disalahgunakan gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian kalau dalam konteks gimana Pak? Jadi kan kita pejabat seperti pencatat kan itu, mereka banyak administrasi. Jadi surat palsu itu surat dokumen yang dilampirkan pada saat pemohonan. Oh iya makanya. Nah, jadi masalah keterlibatan ya, kalau itu urusannya hakim pidana. Itu kalau itu bukan karena saya cuma menjelaskan secara teori ada yang namanya fault personel, ada yang namanya fault de service. Nah, kalau yang sifatnya fault personel itu tadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi. Di luar dari tanggung jawab jabatannya. Makanya ada misalnya tindak pidana yang terkait dengan jabatan, misalnya penggelapan dalam jabatan, itu kan khusus tuh, dia tindak pidana yang diperberat ya, kalau itu ya, dikualifisir ya. Jadi karena dia terkait dengan jabatan maka dikualifisir. Kemudian tipikor juga, karena kan ada beberapa pasal dalam undang-undang tipikor itu sebenarnya saduran dari KUH pidana kan, tapi diperberat gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan pemidanaan pejabat tun. Jadi sebetulnya bukan berarti ketika jabatannya sudah digugat tapi orang yang nggak bisa digugat secara keperdataan pun secara pidana bisa, asalkan memang dia ada kan gini ya. Kalau di dalam hukum pidana itu kan tiada pidana tanpa kesalahan ya. Geen strafzonderschuld kan. Ya sama di sini juga sama. Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Jadi asasnya kurang lebih sama, geen straf zonder schuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, yang harus dibuktikan itu kan kesalahannya berarti. Apakah dia ada fault personelnya atau enggak gitu, ada kesalahan pribadinya atau tidak. Kalau nggak ada kesalahan pribadinya ya berarti ini murni masalah kesalahan jabatan. Contoh misalnya nanti Bapak bisa lihat, ini sebagai contoh aja ya, nanti Bapak bisa lihat di pasal 17 sampai pasal 21 Undang-Undang 30 2014. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, itu nanti kan diperiksa sama APIP Pak ya. Ada, kalau misalkan ada inspektorat gitu ya, di kementerian kan biasa ada inspektorat, itu kan APIP tuh, aparat pemeriksaan, aparat pengawas internal pemerintah. Nah nanti ketika APIP memeriksa, ditentukan kerugian yang dialami oleh instansi itu, misalnya kan dalam konteks kerugian negara misalnya, diperiksa nanti ada kerugian negara nggak ada, nanti diperiksa lagi kerugian ini disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau tidak. Kalau disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, dia harus mengembalikan dulu, itu di pasal 18, pasal 18 19 saya lupa, mengembalikan dalam waktu berapa, 10 hari kerja kerugian tersebut. Kalau dia tidak bisa mengembalikan, ya diproses lewat pidana. Terus kemudian kalau misalkan ternyata kerugian itu bukan karena penyalahgunaan wewenang, ya udah kerugiannya ditanggung oleh negara, oleh instansi tersebut. Kemudian kalau misalkan ternyata ada penyalahgunaan wewenang, dia harus ngapain? Sebelum diproses di pidana sebetulnya harusnya diperiksa dulu oleh hakim tun di pasal 21 melalui permohonan pengujian atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Nanti dilihat keputusan APIP ini benar apa enggak nih? Ada penyalahgunaan wewenang apa enggak? Nah itu kewenangannya hakim tun. Makanya sebetulnya ada perdebatan dulu waktu Perma nomor berapa sih? 4 2015. Nanti dicek Perma nomor 4 2015 itu dibatasi sebetulnya. Jadi sebelum hakim tun itu masih berwenang sebelum proses pidananya dimulai. Nah ini agak problematis juga. Jadi pemeriksaan tentang penyalahgunaan wewenang di pengadilan tun itu hanya bisa diperiksa sampai proses pidananya dimulai.
Nah, proses pidana itu apa kan nggak jelas toh. Apakah tahapan penyelidikan, apakah tahapan penyidikan, apakah pada saat penuntutan atau register perkara di pengadilan, atau pada saat hakim ngetok palu, sidang terbuka untuk umum. Nah, kan nggak jelas toh. Tapi perma seperti itu. Itu kalau terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau ada pidana-pidana yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang, harusnya ini diperiksa di hakim tun dulu berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan. Itu ya kalau terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Itu salah satu contohnya. Jadi pemisahan antara fault personel dan fault the service-nya tuh di situ. Kalau ada kesalahan yang sifatnya pribadi, ya dia harus bertanggung jawab kan gitu kan. Tapi kalau kesalahannya itu sifatnya administratif, ya tanggung jawab administrasi. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Tanggung jawab jabatan. Contoh misalnya, dia menerbitkan keputusan. Kemudian keputusan itu ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ya itu kan nggak ada pidananya kan? Karena kan pidana itu kan asasnya apa? Nullum delictum, nulla puna, sine previa, legi punale kan? Atau ya tadi salah satunya juga kan Handstraf Sonderschuld misalnya kan nggak ada pidana tanpa kesalahan. Atau tadi nullum delictum, nulla puna, sine previa, legi punale. Tiada pidana, tiada pemidanaan tanpa suatu peraturan undang-undang pidana yang mengatur sebelumnya. Ya kan? Kalau di KUHP kan pasal 1 dilihatnya itu dari apa? Dari wetlege strafgepaling ya, unsurnya di pasal 1 itu. Wetlege strafgepaling itu kalau di Undang-Undang 12 2011 cuma ada 3. Undang-undang, Perda provinsi dan Perda kabupaten kota. Selama dia turun di 3 peraturan undang-undangan ini, maka bisa dijadikan dasar untuk pemidanaan. Tapi kalau nggak ada di sini ya berarti nggak bisa dimintain pertanggungjawaban pidana. Jadi gitu. Kan nggak ada misalnya undang-undang yang mengatur kalau keputusannya itu ternyata bertentangan dengan peraturan undang-undangan terus dipidana, kan nggak ada. Makanya batasnya di situ Pak. Kalau yang terkait dengan produk hukumnya itu secara murni itu dia tanggung jawab administrasi karena dia terkait dengan for the service, terkait dengan jabatannya dia, kewenangannya dia atau pelaksanaan kewenangan. Tapi kalau terkait dengan kesalahan pribadi, udah ada intensi buruk, itikat buruk ya dalam tanda kutip itikat buruk itu masuknya ke pidana. Itu ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pengertian tanah negara itu kan ada di pasal 1 PP 18 2021. Tanah negara itu yang nggak ada sertifikatnya, yang tidak dikuasai oleh instansi ya ibaratnya terus tidak dijadikan BMN, itu kan. Jadi kalau misalkan dia dikuasai oleh jadi BMN, ada sertifikatnya bukan tanah negara. Tapi patut dicamkan bahwasanya kita kan tidak menganut lagi ini kan Algemeen Verklaring ya. Kita kan nggak menganut lagi yang namanya Algemeen Verklaring. Kalau dulu kan di Archarische mungkin ada ya di Archarische Beschluss 1881 itu ada domain verklaring, tapi sejak Undang-Undang 560 kan Algemeen Verklaring dihapus. Jadi segala tanah yang nggak ada sertifikatnya itu bukan milik negara. Tanah negara itu bukan tanah milik negara, tapi tanah negara ya tanah yang dikuasai. Ibaratnya tadi bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya itu dikuasai kan bahasanya bukan dimiliki. Karena jadi domain verklaring itu sebenarnya dihapus tidak oleh Undang-Undang 560 harusnya ya, tapi oleh pasal 33. Karena domain verklaring itu bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar sebenarnya. Begitu ya. Itu terkait dengan tanah negara. Jadi kalau boleh diluruskan ke APH mungkin bawa aja pasal 1 PP 18 gitu ya. Gimana? Ya itulah makanya kan tadi saya bilang kalau di APH mungkin kalau misalnya terkait dengan pidana ya, kalau terkait dengan pidana kan itu tadi nullum delictum kan, nulla puna, sine previa, legi punale kan. Kalau ada satu unsur aja kan pidana itu kan asasnya kan lex serta, lex stricta kan. Kalau nggak ada lex strictanya gimana? Lex strictanya bilang pasal 1 PP 18 tanah negara itu tanah yang tidak dikuasai, tanah yang tidak dimiliki, kita tidak masuk BMN, tidak didaftarkan kan gitu kan. Kan kalau tanah negara ada tanah negara bebas, ada tanah negara tidak bebas kan gitu ya. Kalau tanah negara tidak bebas kan dikuasai sama orang gitu kan intinya. Misalnya bekas hak pakai masih ditinggalin sama orangnya kan gitu. Jadi ya gitu aja sih. Ya intinya itu aja Pak. Pokoknya kalau pidana itu kan lex stricta ya dan lex stricta ya. Ya mungkin nanti Pak Wakil yang bisa menjelaskan. Tapi intinya itu
Kalau tanah negara itu yang tertuang di dalam pasal 1 PP nomor 18 tahun 2021. Itu terkait dengan pertanyaan dari Mas siapa Pak Soe, Pak? Pak Bandung. Oh, Pak Dika. Kemudian yang dari Maluku ya, pasal 32 ini terkait dengan perkara tata usaha negara juga sebenarnya. Karena gini Pak, misalnya sertifikatnya udah lebih dari 5 tahun, tapi penggugat baru tahu 20 tahun kemudian misalnya ya. Iya kan? Kan biasanya gitu Pak, ya kan? Jadi mohon dibaca unsur-unsurnya Pak. Ini saya bacakan ya. Unsur-unsurnya itu kan gini, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah. Satu unsurnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya. Ada 4 unsur Pak. Kalau 4 unsur ini salah satunya nggak terpenuhi, kira-kira daluarsa 5 tahunnya berlaku nggak? Kalau salah satu dari 4 ini kan alternatif nih, harusnya nggak bisa dong. Ya mau 5 tahun, mau 10 tahun, pokoknya kalau salah satu dari unsur ini nggak terpenuhi, ya bisa lewat kan gitu. Makanya itu kewenangannya hakim nanti untuk menentukan salah satu unsur ini terpenuhi nggak, ya kan? Misalnya gini, saya megang sertifikat atas nama sertifikatnya atas nama saya, tapi selama 5 tahun itu atau selama 10 tahun saya nggak pernah menempati itu. Ada penguasaannya nggak? Nggak ada. Terus kemudian itikat baik. Cara membuktikan itikat baik gimana? Nah itu memanfaatkan nggak? Gak ditinggalin, ditempatin aja enggak? Dipanggil aja enggak? Terus apa lagi? Secara sah, membuktikan secara sah atau enggaknya gimana? Nah makanya itu dibuktikan dulu sah atau enggak. Gimana? Di pengadilan tata usaha negara. Ya kan? Tapi bisa. Ya. Mohon izin. Ya. Jadi klausul-klausul dalam pasal itu sebenarnya ketika yang bersangkutan ini dalam banyak kasus yang kami tangani, itu yang bersangkutan menguasai menggunakan dengan itikat baik dan juga secara terbuka, secara kesempatan ya. Namun tetap ketika diajukan oleh penggugat yang bersangkutan dengan menggunakan hak lama, menggunakan kesabaran, masih saja dianggap itu sebagai legal standing yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan. Oh itu nanti pertanyaan selanjutnya. Cuman maksud saya yang terkait dengan pasal 5 dulu. Oh iya, kalau pasal 32 tadi kan? Pasal 32 dulu, sorry. Ya, itu dulu. Pertanyaan saya sebenarnya terkait pasal 32 lebih kepada kenapa dia seringkali tidak pernah dipertimbangkan. Sedangkan secara nyata pasal ini masih berlaku. Ya. Dia masih berlaku. Namun dalam proses beracara itu tidak pernah kami menemukan adanya pertimbangan yang menjelaskan dan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyatakan gugatan yang bersangkutan tidak dapat diberikan. Oke, jadi gini, sebetulnya ya, jadi pertama ada eksepsinya apa enggak? Itu dulu. Kalau nggak ada eksepsinya, kemungkinan dipertimbangkan kecil Pak, karena dianggap. Jadi gini Pak, kalau di HIR dan RBG itu kan salah satu bukti itu kan pengakuan di pasal 100. Nanti kalau kita misalnya contoh nih, kita kabulkan, tapi kalau di perdata itu kan jatuhnya ultra petita Pak, ya. Tapi kalau di hakim itu mungkin enggak ya. Jadi gini dulu Pak, di hukum pembuktian di peradilan TUN dan di HIR-RBG itu sama mengakui adanya bukti pengakuan. Pengakuan itu kan ada pengakuan secara langsung, ada pengakuan secara tidak langsung. Pengakuan secara tidak langsung itu apa? Kalau misalkan ada dalil yang tidak dijawab, tidak dibantah, itu dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Kecuali pihak secara tegas, makanya kan di setiap jawaban pasti ditulis, bapak-bapak pasti nulis seluruh dalil gugatan dibantah kecuali diakui secara tegas, kan gitu pasti ya, ada klausul itu kan. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang namanya pengakuan secara diam-diam. Itu makanya ada istilah reverter anheid ordil van de rechter, atau disahkan kepada hakim sepenuhnya. Jadi kalau misalkan kita tidak membantah dalil itu, ya kita sudah bilang kita serahkan ke hakim sepenuhnya. Kalau kita tidak menjawab, artinya kan kita mengakui secara diam-diam toh, karena kita tidak membantah dalilnya kan. Nah kalau tidak dibantah dalilnya dan dianggap pengakuan, berarti ya dianggap terbukti kan dalilnya, karena ada bukti pengakuan kan. Itu terkait dengan ini ya, terkait dengan apakah diajukan eksepsi atau tidak. Kalau ada eksepsinya mungkin dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan nggak diajukan eksepsi, ya udah hakim perdata kan sifatnya pasif gitu. Kalau itu mungkin iya masih bisa dikorek-korek lagi Pak. Misalnya ternyata tidak ada
tidak ada eksepsi, tapi ternyata hakim melihat, oh ternyata mungkin harusnya ini udah lewat, nggak bisa diajukan, itu bisa. Kenapa? Karena hakim tun itu dia sifatnya mencari kebenaran secara material. Dia bisa mengorek-ngorek tanpa didalilkan oleh pihak sekalipun, Pak. Kalau di HIR kan pasal 178 itu kan ada larangan secara tegas hakim memutus di luar apa yang diminta kan. Tapi kalau di hukum acara peradilan itu nggak ada. Jadi mungkin masih bisa dipertimbangkan. Kalau pertanyaannya adalah kenapa hakim-hakim tidak mempertimbangkan, yaitu kebijaksanaannya masing-masing hakim, saya nggak bisa menjelaskan ya. Tapi intinya itu, kalau di hukum acara perdata, kalau nggak diminta sama pihaknya, nggak dieksepsi, ya mau ngapain gitu kan? Pasal 178 kan jelas tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau apa yang tidak diminta, kan gitu. Itu pertanyaan dari Bapak siapa Pak? Ardin. Ya. Terus kemudian pemeriksaan persiapan ya. Jadi gini Pak, pasal 63 ayat 2, hakim itu berwenang untuk memanggil pihak untuk meminta data. Jadi itu memang kewenangannya hakim itu, nggak usah protes karena memang undang-undangnya begitu. Kalau nggak setuju ya gugat di MK Pak. Gitu ya. Terus kemudian cacat sertifikat dipertimbangkan tanpa legal standing, ya itu tadi udah ini ya. Karena memang hak barat itu kan sudah dihapus di PP 18 ya, tadi dijelaskan sama Pak Rizky juga. Yaitu ngomong alam lah, itu pertimbangan masing-masing hakim. Tapi yang jelas intinya secara normatif kan memang haknya sudah dihapus dalam pas PP 18 ya. Kemudian dari Pak Rizky tadi ya, pertanyaannya kalau untuk saya berarti yang titik singgung Pak ya, yang titik singgung aja terkait dengan Perma 2. Nah ini yang menarik, yang tadi saya jelaskan ini tentang tindakan faktual Pak. Jadi objek sengketa yang dimaksud dalam Perma nomor 2 tahun 2019 itu adalah tindakan faktual sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kan tadi ada tindakan hukum berupa keputusan, ada tindakan faktual. Tindakan faktual itu sebetulnya adalah tindakan-tindakan yang sifatnya itu konkret. Kalau bahasanya pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 2014 itu perbuatan konkret. Kalau di pasal 87 bahasanya tindakan faktual. Jadi yang dimaksud tindakan faktual itu adalah tindakan-tindakan yang sifatnya empiris, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar gitu ya. Nah, kalau dia bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, tidak ngawang-ngawang, artinya itu tindakan faktual. Laporan-laporan, terus kemudian hasil evaluasi, hasil pemeriksaan, itu semuanya tindakan faktual. Kemudian pembangunan gedung, pembangunan jalan. Nah, makanya ketika pemerintah tidak membangun jalan, misalnya nih ada jalan berlubang, terus kemudian ada orang kecelakaan, orang itu bisa gugat, tidak melakukan tindakan faktual atau tidak melakukan perbuatan konkret. Karena unsurnya pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 2014 adalah melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan. Itu. Jadi kalau terkait dengan pertanahan, sebetulnya kalau terkait sertifikat sih nggak ada singgungannya Pak kalau terkait Perma 2. Karena Perma 2 itu tadi ranahnya dia itu anak tindakan faktual bukan tindakan hukum. Sedangkan sertifikat itu kan tindakan hukum. Dia memberikan hak kan. Sertifikat itu kan tanda bukti hak. Artinya ini tindakan hukum kan bukan tindakan faktual. Jadi sebetulnya nggak ada singgungan. Singgungannya itu adalah yang tadi saya bilang. Kalau dia mempermasalahkan soal kepemilikan, yaitu ranahnya peradilan umum. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah masalah apakah pejabat yang berwenang menerbitkan ini atau tidak, apakah prosedurnya betul atau tidak, apakah substansinya betul atau tidak, itu kewenangannya itu. Fundament kompetensinya di bidang tata usaha negara atau bukan. Gitu. Gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.